Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Mediana Salsabila dengan NIM 2150107111027 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya dengan dosen pengampu Ibu Septi Antasari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang DNA, RNA, perbedaannya, transkripsi, translasi, dogma sentral, dan sebagainya. Langsung saja kita simak video kali ini. Pengertian DNA. DNA merupakan makromolekul yang sangat berperan dalam kehidupan semua jenis organisme makhluk hidup. DNA atau deoksiribonylacid acid adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup. Struktur DNA rantai heliks ganda. DNA merupakan polinukleotida untai ganda yang memiliki karakteristik komponen penyusun antara lain gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Polinukleotida tersebut membuat struktur double helix di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Berikut adalah gambar struktur DNA rantai helix ganda. Ada adenin, ada timin, ada guanin, dan sitosin. Selanjutnya, nukleotida. Nukleotida merupakan unit dasar dari asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nukleotida adalah sekelompok zat biokimia yang di dalamnya terdapat struktur molekul purin atau basa pirimidin, gula ribosa atau 2-deoksiribosa, dan satu atau lebih gugus fosfat. Nukleotida berfungsi sebagai pengkodean dan penerjemahan informasi genetik, kontribusi terhadap metabolisme energi, partisipasi dalam struktur koenzim, pengatur pematangan limfosit, aktivasi dan peningkatan fagositosis dan makrofag, serta meningkatkan respon imunologis. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Nah, berikut adalah gambarnya. Di tengah merupakan gula pentosa, sedangkan di sebelah kiri merupakan gugus fosfat, yang sebelah kanan merupakan basa nitrogen. Selanjutnya, nukleosida. Nukleosida adalah kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Nukleosida merupakan molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis. Nukleotida tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Kalau tadi nukleotida ada gugus fosfat, sekarang nukleosida tidak mempunyai gugus fosfat. Nah, berikut adalah gambarnya. Yang di sebelah kanan atas merupakan basa nitrogen dan yang sebelah kiri merupakan gula pentosa. Selanjutnya, ikatan fosfodiester. Nukleotida-nukleotida yang berurutan dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Ikatan ini menghubungkan atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada gula deoksiribosa. Berikut adalah gambarnya. Di salah satu ujung rantai polinukleotida, atom C nomor 3 tidak lagi dihubungkan oleh ikatan fosfodiester dengan nukleotida di ujungnya berikutnya, tetapi akan mengikat gugus OH. Oleh karena itu, ujung ini dinamakan ujung 3 atau ujung OH. Di ujung atom lainnya, atom C nomor 5 akan mengikat gugus fosfat sehingga ujung ini dinamakan ujung 5 atau ujung P. Selanjutnya, basa nitrogen penyusun DNA. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu ada 2, purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Basa purin merupakan adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin yaitu timin dan sitosin. Pasangan basa adalah 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen.
Adenin membentuk pasangan dengan timin, sedangkan guanin membentuk pasangan dengan sitosin. Adanya pembentukan basa menyebabkan dua untai DNA saling melengkapi dan bersifat komplementer. Pembentukan basa juga memungkinkan salah satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lainnya. Selanjutnya, DNA memiliki berbagai macam, yaitu ada aDNA, bDNA, zDNA, dan cDNA. aDNA mempunyai 11 basa perputaran, lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Dan bDNA mempunyai satu basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga, zDNA mempunyai 12 putaran digunakan dalam penerjemahan RNA. Yang terakhir, cDNA biasa dikenal dengan klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Berikut merupakan gambar dari macam-macam DNA. Yang sebelah kiri merupakan aDNA, yang tengah merupakan bDNA, dan yang paling kanan merupakan zDNA. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian RNA. RNA atau ribonukleik asid adalah molekul primer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode ekspresi gen, dan regulasi. RNA sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA merupakan asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil transkripsi dari DNA. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung golofosfat membentuk satu rantai tunggal yang tidak berpilin. Unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Dan berikut adalah gambar dari struktur RNA. Ini ada sitosin, ada guanin, adenin, dan urasil. Selanjutnya, nukleotida dan gula ribosa. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleosida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, gula ribosa pada molekul RNA adalah jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil OH. Pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil, yaitu gula deoksiribosa. Selanjutnya, basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi dua, yaitu basa purin dan yang kedua basa pirimidin. Basa purin berupa adenin dan guanin, dan basa pirimidin berupa sitosin dan urasil. Selanjutnya, gugus fosfat. Seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Nah, RNA ini memiliki berbagai macam-macam. Nah, yang pertama itu ada rRNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki fungsi untuk menyusun ribosom. Yang kedua, ada mRNA atau messenger RNA memiliki fungsi sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang ketiga, ada tRNA atau transfer RNA. Yang ini memiliki fungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melepaskan diri pada mRNA lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Nah, berikut merupakan tabel perbedaan DNA dan RNA dari rantai polinukleotida. Jika DNA memiliki rantai yang panjang, double helix, dan berpilin, sedangkan RNA memiliki rantai yang pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Dari letak, DNA terletak di inti sel dan RNA terletak di inti sel sitoplasma atau ribosom. Nah, pada gula pentosa, DNA memiliki gula pentosa yaitu gula deoksiribosa, sedangkan di RNA yaitu gula pentosanya gula ribosa. Perbedaan pada basa nitrogen, jika DNA purinnya adenin guanin dan pirimidinnya sitosin timin, namun
RNA purinnya adenin guanin dan pirimidinnya sitosin dan urasil. Pada kadar DNA statis tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun genetik. Nah, sedangkan RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Nah, sedangkan dalam segi fungsi, pada DNA, informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Nah, dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Selanjutnya, kita masuk ke replikasi DNA. Replikasi bahan genetik ini merupakan proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik, yaitu DNA atau RNA, sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Meskipun konsep dasar replikasi antara struktur bahan genetik yang satu dengan yang lainnya adalah serupa, namun perlu diketahui ada banyak perbedaan dalam hal mekanisme rincinya. Sebagai contohnya, yaitu pada bahan genetik yang berupa molekul RNA ini mempunyai mekanisme replikasi rinci yang berbeda dengan replikasi molekul DNA. Pada kelompok virus misalnya, replikasi bahan genetiknya terjadi di dalam sel inang yang sebenarnya merupakan jasad hidup yang lain dari jasad virus itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena virus merupakan jasad parasit obliga. Di lain pihak, replikasi DNA pada prokaryotik dan eukaryotik terjadi di dalam sel jasad hidup yang bersangkutan. Selain itu, perbedaan struktural bahan genetik misalnya antara DNA lingkar dengan DNA linear juga berimplikasi pada perbedaan mekanisme replikasi ini. Berikut merupakan tahap replikasi DNA. Pertama, helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Lalu yang kedua, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Kemudian, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase, lalu lagging strand dibentuk sepotong-potong. Kemudian, primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Lalu yang terakhir, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Lalu arah replikasinya ke arah kiri. Selanjutnya, masuk ke tahap transkripsi. Transkripsi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi, biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter sendiri yaitu menentukan di mana transkripsi dimulai dan menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Lalu yang kedua, tahap elongasi, yaitu pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilin-pilin rantai ganda DNA terbuka secara berurutan, kira-kira 10 hingga 20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA ini. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap terminasi atau tahap pengakhiran. Tahap transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokaryotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi, dan sedangkan pada eukaryotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi dari 10 hingga 35 nukleotida. Nah, RNA yang terlepas yang telah terbentuk ini terlepas dari enzim tersebut.
Selanjutnya, tahap translasi. Untuk tahap translasi sendiri ada 3 tahap, yaitu pertama, inisiasi, kedua, elongasi, dan ketiga, terminasi. Pada tahap inisiasi, kodon pertama RNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start dimulai dari AUG. Lalu tahap setelah inisiasi yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Lalu yang ketiga, tahap terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop sendiri ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar, yang menjadi kodon stop adalah AUU. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau kerangka baca terbuka. Suatu ORF dicirikan oleh yang pertama, kodon inisiasi translasi yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Yang kedua, serangkaian urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon. Yang ketiga, kodon terminasi translasi yaitu RAA, UAA pada mRNA, TAG, UAG pada mRNA, atau TGA, UGA pada mRNA. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mengisi materi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.